Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al mudhlimin fi Filastin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua di majelis yang semoga Allah berkahi ini di bulan Dzulqa'dah, salah satu dari 4 bulan haram di mana pahala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertekad, karena menjaga kualitas diri di 3 bulan haram yang datang berturut-turut ini tuh nggak mudah. Kita menjaga diri di bulan Ramadan aja sulit, apalagi 3 bulan berturut-turut tanpa jeda. Kalau Allah nggak tolong kita dan kita nggak benar-benar menjaga keikhlasan, menjaga kejujuran, dan memperbanyak isti'anah, maka dikhawatirkan kita akan gagal. Maka sekali lagi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perlu diingat bahwa bulan ini adalah bulan haji, maka setiap kita hendaknya kembali merenungi, mempelajari, dan bertekad untuk berangkat ke tanah suci. Terlebih lagi di negeri kita yang animonya sangat luar biasa, sehingga menimbulkan antrian yang tidak terbayangkan. Ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang 30-an tahun, bahkan ada yang 40 tahun berjuang dan menunggu untuk bisa berangkat ke tanah suci. Jadi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Sedangkan itu adalah ibadah yang sangat spektakuler, ibadah yang dimimpikan oleh setiap orang yang memiliki iman. Maka tolong berikan porsi buat haji di hari-hari kita, karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa haji adalah perjalanan para pencinta, dan haji tidak bisa diungkapkan dengan kata, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Dan cukuplah sabda Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Cukuplah hadis di atas menjadi motivasi kita untuk berjuang dan bisa berangkat haji. Kalau antum udah berangkat semua kayaknya, muka-mukanya sih kayaknya udah ya. Ada hawa-hawa Arafah gitu enggak? Jadi tolong diperjuangkan, karena kita tuh sering kali tidak seringkali lupa tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menolong hambanya, seperti menolong hambanya mengerjakan ibadah haji. Dan kita sering menjudge diri kita, nggak mungkin lah aku berangkat, aku nggak punya uang, aku nggak punya penghasilan tetap, nggak, kayaknya itu mustahil. Padahal kalaupun hadirin nggak punya penghasilan tetap, tapi sekali dapat penghasilan 400 juta kan berangkat juga hadirin, walaupun berikutnya 20.000 gitu loh, berikutnya lagi UMR, berikutnya lagi 1 juta, tapi kalau sekali dapat. Jadi itu bukan patokan, itu poin saya. Dan jangan pernah lupa sebuah sabda dari Rasulullah SAW, bahwa al-ma'unah pertolongan Allah itu, innal ma'unata ta'til abda minallahi ala qadril ma'unah atau ala qadril mu'nah. Sesungguhnya pertolongan itu datang dari Allah ke seorang hamba itu tergantung ma'unahnya hamba tersebut atau mu'nahnya hamba tersebut. Apa ma'unah atau mu'nah? Mu'nah atau ma'unah adalah kebutuhan atau tanggung jawab atau beratnya beban dan ujian. Jadi pertolongan itu datang itu tergantung kebutuhan kita, tergantung hajat kita. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa inna sabra ya'til abda ala qadril musibah. Dan kesabaran itu mendatangi hamba sesuai dengan kadar musibah, sesuai dengan kadar musibah. Hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, dikeluarkan Al-Baihaqi dalam Syu'ab, Al-Bazzar dan lain-lain. Itu. Jadi pertolongan itu datang sesuai dengan kebutuhan, tanggung jawab, dan problematika, gitulah. Gitu. Kalau hadirin hidup jomblo, maka pertolongannya sesuai dengan problematika seorang jomblo, gitu. Jomblo itu apa sih problematikanya? Kesepian, ya. Makanya kan senang di sini aja nggak denger gitu. Terus apa lagi selain kesepian?
nggak diperhatiin. Agak dalam ya. Nggak diperhatiin. Itu. Nanti ada tuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ketika hadirin menikah, sehingga yang awalnya punya kewajiban menafkahi diri sendiri, sekarang harus menafkahi dua pihak, diri sendiri dan istri. Nanti pertolongannya beda, gitu. Ada lagi, rizkinya tuh beda, gitu. Nanti punya anak satu harus nafkahin tiga pihak, pertolongannya beda lagi. Gitu. Makanya gini loh, kita nggak usah terlalu ribetin masa depan. Coba flashback ke masa lalu, dan kita akan ngangguk-ngangguk sendiri gitu loh. Bahwa kan setiap kita naik kelas atau setiap kita bertambah usia atau kita atau naik jenjang SD, SMP, SMA, kan ujiannya, terus problematikanya, dinamikanya kan semakin pelik. Tapi ada aja pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tuh. Gitu. Ada aja pertolongan Allah, dan sehingga membuat kita bisa lewatin itu semua. Bisa ngelewatin itu semua. Ya mungkin sebelumnya kita pesimis gitu loh. Karena kurangnya iman dulu, kurangnya ilmu, tapi tetap Allah bantu dan lancar gitu. Nah begitu juga hadirin sekalian, bahwa pertolongan itu datang sesuai dengan tanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat. Jadi berangkat dari hadis ini, sayang banget kalau hadirin tidak mencanangkan haji. Sayang. Itu loh. Karena dengan hadirin mencanangkan dan merencanakan haji, itu otomatis pertolongan beda. Karena kebutuhan haji itu kan besar, maka pertolongan akan besar nanti. Asal kita jujur, lalu berjuang dengan jalan yang halal, nanti ada aja deh. Itu loh, penting. Sama seperti, oke, kalau kita belum bisa haji tahun ini, kurban deh, kurban. Siapa yang rencananya dikorbankan, angkat tangan. Bukan dikorbankan, rencananya berkorban. Nah, semuanya nih rencana. Cuman 1, 2, 3, yang lain apa? Yang lain haji berarti. Loh, opsinya kan kalau nggak haji atau berkurban, walaupun sebagian bisa dua-duanya. Nah, ada banyak orang itu udah putus asa duluan. Kayaknya tahun ini gue nggak bisa berkorban deh. Akhirnya dia menutup kesempatan ditolong itu sendiri. Padahal kalau dia canangan, punya duit berapa Kak? Nggak punya duit, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau tapi saya pengen banget berkorban. Jarak antara kita dengan Idul Adha tinggal kurang dari 1 bulan lagi loh hadirin. Kurang dari 1 bulan. Anggapnya 3 minggu lah. 3 minggu. 1 kambing berapa? Oh, keluar semua nih. Hah. 1 kambing berapa yang ini? 2,5 juta. Kenapa? Oh, 3 juta. Mendingan sama dia aja 2,5. Sama antum 3 juta. Tapi beda berat kali ya. Ini berat ya, ini mulia. Dropper. Jadi 2,5 untuk untuk didapatkan
selama 3 minggu itu sangat terukur di Jakarta, misalnya di Jakarta ya, atau di kota-kota lain misalnya, bisa, sangat mungkin. Tapi kalau kita udah tutup pintu itu dengan mengatakan kayaknya nggak ada uang deh, kayaknya berat deh, ya udah, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau kita butuh 2,5 juta selama 3 minggu, itu pertolongan datang 2,5 juta. Asal jujur, isti'anah, dan berjuang habis-habisan. 3 minggu nih sayang, hadirin. Jangan sampai udah kita nggak haji, kita nggak berkorban. Padahal pintu itu terbuka. Kecuali kalau kita udah berusaha, nggak ada. Itu. Tapi income saya tuh nggak cukup, cari side job lah hadirin. Korbankan waktu, korbankan weekend kita, korbankan liburan kita, korbankan sebagian waktu istirahat. Kan nama ibadahnya apa? Berkorban itu. Nama ibadahnya sudah berkorban. Maka kalau hadirin memaksimalkan 3 pekan ini dan mengorbankan apa yang bisa dikorbankan, itulah. Saya kalau korbanin teman boleh nggak? Nggak boleh. Jangan korbanin orang lain, teman, istri, anak ya jadi korbanin. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau kita bisa memperjuangkan itu dan mengorbankan sebagian dari diri kita, waktu, tenaga, lalu akhir pekan lalu cari side job, cari pekerjaan tambahan, apakah nyuci mobil kayak nyuci piring kayak, atau nawarin teman kita yang punya rumah luas motong-motong halamannya gitu loh, itu dapat insyaallah bismillah. Tapi kita seringkali tidak melangkah ke sana. Nah ini penting nih. Mumpung masih ada waktu, masih ada 3 minggu lagi, kurang lebih. Baru jangka panjang, ambung haji deh hadirin gitu. Jangka pendek yang belum mampu, kurban dulu, masih bisa 3 minggu. 2,5 juta tuh insya Allah, kalau untuk agama Allah ya, kalau untuk beribadah, masa Allah nggak tolong hadirin? Allah tolong. Jadi tekad gitu loh. Terus juga jajan-jajan dikurangin gitu loh. Jajan-jajan dikurangin. Baru saya mau set jobnya jualan makanan Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang ke majelis jajan dikurangin. Saya nggak bisa korban. Ya gimana ya hadirin ya. Intinya semuanya harus terukur lah gitu lah. Artinya pengeluaran bukan jajan, pengeluaran itu yang awalnya kemana-mana naik taksi, naik MRT gitu. 3 minggu aja hadirin bisa. Yang kemana-mana MRT sepeda gitu loh hadirin. Loh sehat sepeda itu loh. Oh ke Mekah aja ada yang naik sepeda, masa ke kantor nggak bisa naik sepeda? Ke Mekah ada yang naik sepeda dari tahun-tahun yang lalu. Jalan kaki, sehat jalan kaki. Maraton kan 42 kilo hadirin, gitu loh. Ini jelas. Jadi semua dilakukan. Yang biasanya itu misalnya bawa bekal. Jadi pengeluaran ditekan semaksimal mungkin, berkorban, capek, itu intinya berkorban. Dan nanti rasain deh pas Idul Adha itu beda ketika kita berhasil berkorban seekor kambing. Gitu. Dan walaupun kambing kita bukanlah kambing paling
besar karena kemampuan kita hanya seperti itu. Tapi kalau kita perjuangkan dari nol di Hamin 3 pekan ini, itu kekhusyuan, rasa, sensasi dan kebahagiaannya itu melampaui sebagian pihak yang hewan kurbannya jauh lebih mahal tapi dia beli tanpa ada pengorbanan sama sekali. Gitu loh. Mungkin teman kita uangnya 10 miliar, ya udah pesan kambing simpel. Kita sampai Hamin 3 minggu sekarang gak punya uang kecuali untuk biaya sehari-hari dan kebutuhan primer. Kita tabung, kita cari tambahan yang halal, kita segala macam. Akhirnya dapat, walaupun kambing dengan syarat yang paling minim, yang paling bawah, itu rasanya luar biasa. Makanya karena sebagian orang berkorban sampai meneteskan air mata. Bukan takut darah, bukan. Tapi terharu. Ternyata bisa. Jadi sayang banget nih hadirin kalau hadirin tidak memaksimalkan ini. Ini 3 minggu lagi. Bisa bi'idnillahi ta'ala. Orang kalau punya cita-cita dunia aja dikasih sama Allah, masa kita punya cita-cita akhirat gak dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang mau liburan, mau vacation, mau segala macam, nabung bisa berangkat. Ini kita mau berkurban, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Ghani hadirin, Allah tuh maha kaya. Apa susahnya? Cuman ngebantu kita 2,5 juta. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang paling kaya di Jakarta, terus deket sama hadirin, terus ngelihat hadirin berjuang untuk berkorban, terus saya nanya, emang berapa sih hewan kurban? 2,5 juta. Ya udah, apa susahnya dibantu kita? Orang paling kaya di Jakarta, Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Kalau Allah lihat kejujuran kita ingin berkorban, Allah lihat keikhlasan kita, Allah lihat upaya kita, nggak mungkin lah Allah nggak bantu. Mustahil. Allah bantu. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti tolong kalian. Ini kan berkorban syiar. Syiar. Haji, berkurban itu kan semua syiar. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati. Dan kita lagi bahas tentang ketakwaan, maka kita butuh praktek, dan salah satunya adalah memanfaatkan momentum Idul Adha. Karena Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan begitulah orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu takwa di dalam hati. Jadi maksimalkanlah. Kalau kita ingin, ini materi kita ketakwaan, coba perjuangkan haji, perjuangkan kurban. Dan ayat tadi ayat ke-30 dari surat haji itu. Karena haji itu syiar. Hadyu, kurban itu syiar. Kalau kita mengagungkan, menganggap ini penting, menganggap ini besar, sehingga hal-hal lain bisa di nomor 2-kan, bisa di nomor 3-kan, bisa dikorbankan agar kita bisa haji ke depan, agar kita bisa berkurban tahun ini. Itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Gitu. Nanti untuk berjuang segala macam, begitu Idul Adha nyembelih sendiri hadirin. Itu Nabi SAW itu haji wada itu nahar sendiri hadirin. Nabi SAW 63 onta Nabi SAW nahar dengan tangannya sendiri. 63 di haji wada. Bayangkan hadirin sekalian, itu Nabi SAW. Antum tabung Idul Adha, potong sendiri, ambil membaca Bismillah, Allahu Akbar. Oh itu rasanya, itu loh.
Baru nanti kalau dagingnya mau dikasih A, mau dilempar ke B dan seterusnya. Tapi suasana tuh dapat. Dan itu syiar. Itu antum potong, antum teringat perjuangan antum selama 3 pekan ini. Oh, itu dalam rasanya. Gitu. Hadirin udah pernah nyembelih sendiri kan? Belum? Seumur hidup? Apa? Coba lah dia. Pahala besar itu. Berani kan hadirin? Muka-mukanya nih eksekutor lah. Insya Allah ini pahala besar hadirin sekalian. Pahala besar. Gitu. Sayang, coba potong sendiri. Minta pertolongan sama Allah. Jadi satu paket udah. Jadi dari awal, dari nabung, dari berjuang, nyari pekerjaan tambahan atau jual barang gitu loh hadirin. Misalnya ada punya barang apa, jual gitu loh. Apa-apa kan? Punya motor, jual, beli yang lebih murah, marginnya beli hewan kurban, kan bisa. Motornya kan bagus-bagus. Itu motor apa? Gitu loh. Jadi apa-apa kan nanti kalau dapat rezeki beli motor lagi yang sesuai dengan yang kembali lagi ke awal gitu lah gitu. Itu. Jadi ada banyak cara kan, harusnya bisa kita berkorban tahun ini gitu lah, ya kan? Misalnya Vario berapa Vario sekarang? Banyak yang punya. Atau Nmax itu berapa Nmax? Kalau dijual terus beli gantinya yang 10 juta apa? Hah? Apa? Berarti kita punya margin berapa? 10 juta, 3 kambing hadirin. Oh iya, ya berkorban kan? Beneran ada coba renungkan udah berapa tahun kita lepaskan nggak berkorban, padahal kita punya aset untuk berkorban. Kan gak ada isu sama sekali. Orang banyak jual motor untuk dunia kok. Ini untuk berkorban, nama juga berkorban. Sayang tapi Pak Ustadz, ya namanya berkorban gitu loh. Nama ibadahnya berkorban, bukan nyate, bukan berkorban, kan bukan nyate. Bukan nyate, bukan barbekyuan, bukan segala macam. Ibadahnya namanya apa? Berkurban. Berarti harus ada sisi pengorbanan. Dan sejarahnya Nabi Ibrahim mengorbankan rasa cintanya kepada anaknya dan itu sendiri. Dan Nabi Ismail dituntut berani nggak mengorbankan dirinya. Itu sejarahnya. Jadi ada banyak. Cobalah kita renungkan. Jadi banyak opsi, ya cari pekerjaan sampingan, nambah pekerjaan jualan, lalu jual barang-barang tersier kita atau sekunder kita atau primer kita, tetapi beli lagi di level yang di bawah, marginnya dipakai berkorban, lalu nanti Allah berkahi rezeki kita, nanti Allah kasih rezeki lagi, terus beli lagi yang lebih bagus. Hidup kan demikian, yang disayang-sayang. Nanti berkah. Nah kalau hadirin bisa seperti itu di kurban tahun ini, itu nanti Allah kasih taufik, Allah kasih hidayah, sehingga hati kita tuh tidak tersandra dengan barang-barang dunia, dan enak kita dapatkan, kita lepas tuh enak gitu loh. Apalagi buat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah diri, sayang nih. Makanya saya ingin bicara di malam ini karena tinggal 3 pekan lagi.
Kalau tinggal beberapa hari lagi mungkin susah untuk berbuat banyak, tapi 3 pekan kurang lebih banyak yang bisa kita kerjain untuk bisa kurban tahun ini. Banyak banget. Bisa biidznillah ta'ala. Hanya 2,5 juta hadir. Itu di bawah UMR tuh. Itu bisa. Kenapa nggak bisa? Asal jujur, terus doa. Kalau udah doa segala, terus berjuang, biidznillah dapat. Biidznillah dapat. Itu kita tuh berinteraksi dengan Al-Ghani yang maha kaya, Asy-Syakur yang memberikan apresiasi. Nggak mungkin nggak. Jadi kalau bisa nih, ini satu majelis ini berkorban semua gitu. Wafaqakumullah. Amin ya rabbal alamin. Semangat dong hadirin. Ya, pokoknya berkorban ya. Itu loh, berjuang. Gitu. Pulang dan kalau mungkin nggak pulang, lo kerja apa kayak lo bisa aja lo. Lanjut semangat gitu loh. Udah aku habis kajian aku nggak pulang dulu, aku mau bantu ini atau apalah atau segala macam. Bisa loh. Dan jangan gengsi, kita nih seringkali gengsi hadirin sekalian. Udah nggak usah gengsi. Ada kesempatan cuci piring di restoran, udah cuci piring. Hitung-hitung dapat seminggu gue cuci piring, bisa gue beli hewan kurban, bisa. Apa kayak gitu. Udah cuci mobil, nyapu-nyapu, nggak usah minder. Kadang-kadang kita kemakan gengsi, akhirnya lenyap kesempatan. Padahal itu halal dan bisa. Nah, jadi yang diuji ini ketakwaan kita nih. Bisa nggak kita berkurban tahun ini? Kalau udah berjuang dan segala macam, tetap nggak bisa, aman. Dan kita akan dapat pahala berkurban. Bismillah. Kan itu kaidah fikih. Barang siapa yang bertekad lalu berjuang tapi ternyata tidak berhasil, maka dia mendapatkan pahala ibadah yang dia niatkan tersebut. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya sebagian sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk. Dan Nabi SAW mengatakan, mereka tidaklah kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka ikut serta terhadap pahala kalian. Itu. Sayang dilewatkan. Kita tuh seringkali masalah kita tidak berkorban bukan masalah kemampuan, tapi masalah mentalitas. Dan gak kebuka aja gitu loh. Padahal kalau kita mau berjuang ekstra, bismillah dapat. Bismillah dapat. Itulah. Dan kalau antum misalnya nih, ketika misalnya hadirin sampai tanggal 10 nggak kekumpul itu duit, jangan putus asa. Coba lagi tanggal 11. 11 harga hewan kurban naik apa turun? Nah, itu turun. Nggak dapat tanggal 11, tanggal 12. Nggak dapat juga tanggal 13. Itulah. Nggak dapat 13 pagi, 13 pada asar, gitu cara. Itu udah diobrol-obralin, gitu loh. Dapat gitu loh. Ada teman begitu kok. Ada, kalau nggak salah ada teman tanggal berapa tuh? Tanggal 11, 12. Udah sampai, emang lu punya duit berapa sih? Sekian. Ya udah, 1. Gitu udah. Kenapa? Ya yang pedagangnya juga udah untung, terus juga emang targetnya di musim kurban kali ini, tanggal 12 sudah nggak ada rencana yang, atau tanggal 11, 12 udah berpikir udah nggak ada yang beli, ya udah beli. Jadi jangan putus asa, kan masih bisa tanggal 11. Nah sebagian kita kan ya, tanggal 10 udah putus asa duluan, udah nggak bisa deh. Jangan, coba. Bahkan 10 sore aja harga naik atau udah turun? Turun 10 sore. Ini banyak pedagang ya, jadi tahu semua.
Tapi intinya gitu. Jadi maksudnya saya tuh ingin tuh kita ini hadirin sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang muslim itu punya fighting spirit tuh sampai titik terakhir gitu loh. Itu yang dibutuhkan. Itulah fungsinya kita belajar dan fungsinya kita berilmu dan fungsinya kita bertakwa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jangan kalah sama ahli dunia. Jangan kalah seperti kayak ahli dunia hadirin. Atau bidang-bidang duniawi. Hadirin kan tahu pertandingan bola. Itu tim yang ketinggalan masuk menit 80 lemes atau menggencarkan serangan. Ketinggalan 1-0 gitu. Lemes atau menggencarkan serangan, nyerang terus. Menit ke 85 masih tetap yang 1-0, pasrah atau melakukan pergantian pemain? Pergantian pemain, striker dimasukin semua. Itu loh, kalau bisa. Kalau bisa, iya kan, benar gak sih? Benar masuk gitu. Bahkan di menit ke 91 extra time masukin lagi. Lihat itu mentalitas, nggak ada mundur, nggak ada menyerah. Masa yang belajar tauhid, yang belajar iman, belajar Al-Quranul Karim, baru Hamin 3 minggu udah bendera putih hadirin. Udah nyerah, udah gak mungkin deh gue korban tahun ini. Ini baru Hamin 3 minggu. Hamin 3 minggu kalau perlu baru mulai. Bukan waktunya menyerah, ini bukan garis finish, ini garis start bisa jadi. Jadi perjuangkanlah. Gak bisa coba lagi. Gak bisa coba gitu. Jadi kita belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek hadirin gitu loh. Dan gak apa-apa gitu loh. Makanya jangan gengsi. Makanya kan kita bahas tentang ketakwaan berkaitan dengan merendah gitu loh. Jadi orang-orang bertakwa tuh gak gengsian. Nah salah satunya itu tadi, ambil side job kayak walaupun nggak bergengsi di tengah-tengah masyarakat, tapi kalau itu halal dan ini untuk ketakwaan, bismillah. Dan insya Allah dapat tuh 1 ekor. Bahkan minimum mungkin 1 ekor. Gitulah hadirin. Jadi itu yang harus kita camkan. Sayang, ini waktu tinggal kurang lebih 3 pekan lagi. Kalau kita nggak maksimalkan, kita akan kehilangan momentum dan kita nggak berkurban. Sayang banget gitulah. Pahalanya besar. Dan Allah mengatakan berkurban itu pahalanya lebih besar daripada sedekah dengan harta yang sama. Dan kalau hadirin insya Allah berhasil di kurban tahun ini, itu akan menjadi booster keimanan dan akan membuka mata bagi banyak kita. Ternyata kalau kita jujur kepada Allah, ternyata kalau kita ikhlas dan kita berjuang, dapat tuh. Dan itu ini bahkan bisa jadi ini bukan tentang 1 ekor kambing, ini game changer dalam kehidupan. Ini bukan 1 ekor kambing, tapi ini adalah merubah mindset kita selama ini dan merubah keputusasaan menjadi optimisme. Kita insya Allah lanjutkan pada salat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepada kita bisa melanjutkan majelis ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita ingatkan bahwa perjuangkan
ibadah haji dan berkurban, dan kita titik beratkan tentang ibadah kurban karena sangat realistis, sangat memungkinkan, dan waktu kita masih 3 minggu kurang lebih, dan ini amalan yang merupakan syiar Islam, dan faedahnya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan sangat layak untuk diperjuangkan, dan nama ibadahnya sendiri adalah berkurban. Maka pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk memperjuangkan ibadah ini? Dan orang yang punya iman yang kuat akan memperjuangkan. Ada 7 anak kecil mumayyiz itu nabung 10 bulan untuk bisa membeli 1 ekor sapi, dan akhirnya berhasil. 7 anak kecil sudah tamyiz tentu saja, dan dengan izin wali, karena kita tahu pembahasan dalam ilmu fikih dalam masalah itu. Ya kan? Lihat bagaimana anak kecil punya perencanaan dan punya tekad dan bisa mengeksekusi, dan bukan 1 orang tapi 7, dan dapat 1 sapi loh. 1 sapi, dan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Ada juga anak kecil yang datang ke yang mumayyiz, karena ada syarat-syarat yang dijelaskan para fikih mumayyiz, dan diizinkan datang ke tukang kambing bawa uang recehan hasil tabungannya, tapi nggak sampai 2 juta gitu. Dengan polosnya dia bilang, ini semua uang tabungan aku ingin beli hewan kurban, dan akhirnya dikasih sama penjual kurbannya kambing yang sesuai dengan syarat berkurban. Dan terharu dengan upaya anak kecil itu, bawa recehan, uang kecil, uang tabungan anak kecil lah, anak SD gitu. Dan ada juga anak kecil yang menabung setiap dia dapat uang saku, dia tabung 5.000, uang sakunya 10.000, jadi 50% dari uang sakunya dia tabung, dan sampai dia bisa beli hewan kurban. Itu semua anak kecil, hadirin, anak kecil yang mumayyiz. Kalau itu spirit anak kecil, lalu bagaimana dengan kita? Gitu. Bagaimana dengan kita? Kita masih punya 3 pekan lagi. Lalu perjuangkanlah gitu, dan semangatlah dalam ibadah ini, karena sekali lagi ibadah ini namanya saja sudah berkurban, dan hari rayanya dinamakan Idul Adha, hari raya berkurban. Dan ibadah ini lahir dari sebuah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail diminta mengorbankan hal yang paling mewah dari kehidupan dunia, dan mereka lakukan. Jadi kita tahu bahwa sejarah menjadi cerita yang selalu diulang, direnungkan, dipelajari, dan penuh dengan hikmah. Itu kan bukan Nabi Ibrahim disuruh menyembelih kambing. Kalau hanya menyembelih kambing tidak akan begitu besar ledakan hikmahnya. Tapi ini semua tentang benar-benar pengorbanan. Kambing itu diganti di last minute, atau bukan last minute, last second diganti, di detik-detik terakhir diganti. Jadi ini kan pelajaran bagi kita bahwa seringkali ini bukan tentang kambing, ini tentang bagaimana kita mengorbankan apa yang kita punya untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cuma setahun sekali, hadirin. Dan ada sebagian pihak nggak pernah berkorban seumur hidupnya. Padahal dia bisa beli barang A, barang B, barang C, barang D. Yang kalau nggak usah ditotal, satuan barang itu aja sudah bisa beli 1 ekor kambing. Satuan barang itu saja sudah bisa beli 2 ekor kambing. Ada dia punya barang, dia bisa beli 1 sapi kok. Tapi kenapa? Kalau untuk dunia dia bisa keluarkan, tapi kalau untuk agama Allah, untuk syiar, untuk akhiratnya, untuk masa depannya, untuk surganya, dia tidak bisa keluarkan itu dengan alasan ada keperluan, ada kebutuhan, kan berkorban tidak wajib, tapi hanya sunnah muakkadah.
Ya barang Anda juga nggak wajib, nggak sunnah muakkadah. Oh Anda bisa punya itu, gitu. Baju Anda dengan brand itu nggak wajib, nggak sunnah muakkadah. Anda punya brand itu. Motor Anda dengan itu nggak wajib, nggak sunnah muakkadah. Harus pakai tipe itu, harus pakai brand itu. Nggak wajib, nggak sunnah muakkadah. Anda punya itu dan nggak ada isu sama sekali. Nah, kenapa tentang berkurban alasannya banyak dan akhirnya semua tentang kejujuran. Maka tolong diterapkan, dan karena Allah jelas-jelas berfirman dalam surat Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan itulah orang yang menghidup atau yang memuliakan syiar-syiar Allah, itu bukti ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Allahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nurul Jamaah, Ustadz dan tim, amin wa iyyakum. Ustadz ingin bertanya bagaimana caranya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah berkurban, karena selama ini alhamdulillah saya sudah berkurban namun rasanya flat saja. Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Barakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, sebuah kebaikan ketika kita merasa ada yang salah dengan diri kita, lalu kita berusaha memperbaiki. Yang kedua, sekali lagi jamaah sekalian Allah muliakan, itulah pentingnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pentingnya isti'anah ketika beribadah. Isti'anah itu artinya meminta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Mungkin kita berkurban tapi kita lupa meminta pertolongan. Minta pertolongan agar bisa khusyuk, agar bisa mentadaburi, agar bisa meresapi, agar bisa menikmati. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Minta pertolongan semaksimal mungkin kepada Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin Allah muliakan, terapkan esensi dari ibadah tersebut. Jadi terapkan tuntunannya secara zahir dan secara batin gitu loh. Secara zahir, secara batin. Lihat apa syaratnya, apa tuntunan Nabi SAW-nya, dan juga secara batin bagaimana kita menjalani itu. Secara zahir jawabannya ada dalam buku fikih. Secara batin tadi, bahwa ibadah ini berkurban, maka jalanilah hal tersebut dengan benar. Harus ada sisi pengorbanan gitu loh. Harus ada sisi pengorbanan. Sebagaimana kita katakan, jika sejarah dari syariat ini, dari awal Nabi Ibrahim hanya diminta menyembelih kambing, kira-kira akan seperti kisah yang heroik, kisah yang fenomenal, kisah legendaris yang kita ketahui sekarang? Tidak. Ini kan yang membuat kisah itu begitu fenomenal karena Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Artinya bukan antum disuruh nyembelih anak antum pada hari ini, bukan. Tapi ini tentang bagaimana mengorbankan hal paling indah, hal paling berharga dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena cinta kepada yang maha besar, cinta yang maha pengasih dan maha penyayang. Artinya kita mengorbankan yang paling indah atau yang paling kita cintai dalam kehidupan dunia untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan ibadah kurban, yaitu makanya pentingnya mengorbankan waktu, mengorbankan energi, mengorbankan tenaga, atau mengorbankan barang yang kita punya. Selama
tidak mengganggu kebutuhan pokok kita. Sekali lagi 2,5 juta kalau kita kumpulkan barang-barang sekunder kita dan tersier kita, insya Allah bisa lebih dari 1-2 kambing. Gak semua orang di antara kita tentu saja, tapi ada di antara kita tuh bisa, bahkan mungkin bisa beli sapi kalau kita kumpulkan sekunder dan tersier. Nah itu yang perlu direnungkan lah hadirin sekalian. Jangan dikit-dikit nggak punya uang, dikit-dikit ini dan seterusnya. Terus kalau kita punya rizki, kan kita bisa naik kelas, dari 1 kambing bisa beli 2 kambing, atau dari 1 kambing bisa beli 1 sapi dan seterusnya. Makanya saya ingatkan Nabi SAW dalam hadyu itu 100 unta dan beliau potong 63 dan sisanya beliau kasih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Nabi SAW sekali lagi bukan tidak untuk menyembelih gitu, itu maksimal hadirin. Dan makanya berkurban. Jadi kalau kita mampu di sapi, main di sapi, jangan di kambing gitu loh. Kan namanya berkurban. Tapi kalau memang sanggupnya kambing, ya kambing. Kalau sanggupnya kambing yang harganya 5 juta karena bobotnya lebih tinggi, main di 5 juta. Jangan, kan yang penting sah Pak Ustadz. Yang penting. Ini kan sekali lagi nama ibadahnya bukan ibadah yang penting kan ada. Ibadah berkorban. Harus ada titik itu gitu. Jadi titik berkorban dalam diri kita tuh harus menyala, baru kita akan merasakan nikmatnya. Kalau enggak. Terus yang berikutnya, terlibatlah hadirin sekalian. Makanya tadi saya sampaikan, potong sendiri. Gitu, potong. Nabi SAW potong sendiri. Dan juga sebagaimana beliau mewakilkan gitu. Beliau potong dan mewakilkan. Jadi rasakan. Karena kalau hadirin tidak terlibat di hari H, maka akan plain, maka akan hambar. Boleh sah, gak ada masalah. Nabi SAW mewakilkan Ali bin Abi Thalib misalnya. Tapi beda dengan hadirin memotong sendiri dan menyembelih sendiri. Gitu. Ini udah, coba yang pernah motong sendiri angkat tangan. Gak banyak. Ada. Yang pernah motong sendiri nggak ngaku, angkat tangan coba. Karena banyak tapi nggak mau menambil. Jadi mayoritas belum pernah potong lah hadirin. Tapi aku nggak tega, itu berkorban, gitu lah. Itu berkorban. Jadi hadirin sekalian, berkorban tuh itu. Drama memotong itu akan memberikan kita rasa. Dan memang Allah menciptakan bahimatul an'am adalah untuk digunakan beribadah dan dikorbankan. Emang mereka diciptakan untuk itu. Itu kenikmatan paling ini bagi mereka gitu. Sebagaimana Allah jelaskan tentang itu dalam surat Al-Hajj misalnya, artinya kan dikorbankan bahimatul an'am atau hewan kurban itu dikorbankan, itu sebuah ending yang tinggi di dunia mereka. Jadi kalau hadirin belum pernah coba. Kalau sudah expert kambing, naik kelas sapi hadirin gitu, dan potong sendiri. Coba yang pernah potong sapi angkat tangan. Baru 1, 2, 3 gitu. Gimana rasanya, beda kan? Dari kambing ke sapi gimana testimoni antum? Ya, jangan deg-degan titik, yang mau motong jadi nggak jadi semua. Tambah deg-degan terus apa nih titik-titik? Terima kasih mic dari beliau. Ya, coba. Potong sapi itu agak berat gitu Ustaz. Tapi sebenarnya kurang lebih sama aja. Cari ininya, potong. Yang dibawa pulang sama semua jamaah itu kalimat pertama antum. yang sama aja kayaknya nggak akan diingat. Nggak, rasanya gimana? Kalau Anda waktu itu gemeteran Ustaz. Gemeteran. Tapi pas eksekusi. Oke, yang salah saya salah nyari orang untuk testimoni. Terus lanjut. Pertama gemeteran Ustaz, tapi
Sebenarnya kurang lebih sama aja Ustadz. Pas udah narik itu Ustadz. Yang antum rasa cuma gemeteran aja? Gemeteran Ustadz. Iya, oke. Nggak ada perasaan apapun dalam hati kecuali gemeteran. Gemeteran dan 3 kali loh. 2 lagi dapat piring. ya kemudian percaya diri Ustadz. Cuman karena saking ininya darah ngocor itu orang pada pergi, antum ditinggal semua orang. Yang megangin banyak Ustadz. Salah saya cari sampel benar-benar. Harusnya yang enggak, pokoknya insya Allah bisa asal kita tawakal kepada Allah, semua dimudahkan. Itu yang tadi diharapkan. Tiba-tiba gemeteran, darah di mana-mana, lalu ditinggal semua orang. Ya, subhanallah, asyhadu alla ilaha illa anta, selesai udah. Jadi antum ditinggalin. Ditinggalin Ustaz. Jadi kan darahnya ngocor tuh udah pada pergi, Anda masih di situ aja Ustaz, nggak bisa. Ya Allah. Ini mau gak mau kita butuh 1 orang lagi. Kalau enggak, ada yang mau kasih testimoni enggak? Fadal belakang aja. Nggak bisa. Aduh. Harus usahakan nih, kalau nggak ada yang berani kurban habis ini. Nggak bisa, oke. Baik. Gemeteran tuh wajar hadirin. Tapi rasanya kan kita nyembelih itu bukan jago-jagoan, bukan sok-sokan, ini bukan sebatas tentang menunjukkan kita berani, tapi ini tentang takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya besar. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz, Imam Ibnu Jamaah dan seluruh ulama dirahmati dan juga seluruh kaum muslim. Bismillah, yang Anda rasakan saat memotong sapi itu cukup deg-degan Ustadz karena khawatir. Udah cukup. Lanjut ya. Nah Ustadz, karena ini antum harus yakin, menanamkan kalau ada 1 orang terinspirasi dari testimoni antum udah pahala gitu loh. Insya Allah Ustaz. Jadi jangan deg-degan lagi, jangan darah lalu ditinggalkan semua orang. Nah Ustaz, waktu itu sangat memikirkan agar dapat sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh guru-guru kita Ustaz, untuk memastikan kaidahnya. Dan yang Ana teringat adalah kisah Nabi Ibrahim saat itu yang ujiannya lebih berat untuk memotong anaknya, dan Ana bismillah membaca doanya, dan alhamdulillah karena ditolong dengan orang-orang yang memegang sapinya dan lainnya, alhamdulillah berhasil Ustaz untuk memotongnya. Dan dari perasaan tersebut Ana merasa jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita mempelajari ilmunya begitu Ustaz, karena seingat Ana juga kayak di Kurban Plus besok ada jangan sebut brand. Ini ada, dengan siapa aja, jangan bawa-bawa terus. Ustaz-ustaz kita juga sudah mengajarkan cara-caranya, dan jika kita mencoba meluruskan niat, mempelajari ilmunya, berlatih juga mungkin pakai kayu atau mungkin pakai lainnya, bismillah bisa Ustaz, dari pengalaman wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khairan. Makasih. Alhamdulillah ya ada. Tapi coba kita gabungkan dari penjelasan beliau berdua. Sekali lagi,
ini bukan tentang sok jago, berani-beranian atau apa, enggak lah gitu loh. Tapi ini tentang takarrub kepada Allah. Dan ini tentang pengorbanan. Kita harus mengorbankan sisi lain dari diri kita. Jadi kita harus korbankan sisi takut atau sisi nggak tega dan lain sebagainya. Bukan untuk menunjukkan siapa kita berani, ini panggung kita, bukan. Justru ini syiar dari syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian antum akan merasakan, antum akan serius gitu, antum akan belajar. Sebagaimana yang beliau berdua katakan kan, kalau antum setiap tahun hanya mewakilkan, antum nggak akan pernah belajar fikih menyembelih gitu loh. Karena ya nggak pernah dipraktekkan. Tapi kalau itu kan antum belajar fikih menyembelih. Lalu yang kedua, tawakal itu luar biasa. Benar nggak? Tawakal ketika bergantung sama Allahnya besar nggak? Apalagi kan antum ditinggal, berarti kan itu tawakalnya gede banget gitu loh. Lu beneran, tawakalnya tuh besar. Itu nikmat tersendiri gitu loh. Nikmat tersendiri. Lalu apa namanya, meresapi bagaimana itu selesainya tuh plongnya luar biasa deh. Oke, pas selesai tuh plong banget nggak? Kok nggak disampaikan sih tadi? Itu plongnya luar biasa, senang. Dan nanti ketagihan gitu loh. Makanya coba, biar kalau antum ingin merasakan kenikmatan itu semua. Dan itu syiar gitu loh. Bismillah, Allahu Akbar, terus itu. Lihat Nabi kita SAW motong sendiri dan mewakilkan. Nah, kita selama ini sudah mewakilkan. Nah, sekarang waktunya kita mengamalkan sunnah Nabi SAW untuk potong. Dan mulai dari kambing dulu gitu loh. Kalau udah oke, udah expert, baru coba sapi. Karena rasanya tuh bener-bener beda dan kayaknya tuh bener-bener kayak bukan kaya ya, emang bener-bener berkorban karena nggak mudah kan. Dan secara teknis sebagaimana beliau sampaikan sama, secara teknis sama. Tapi kita harus berjihad dan melawan sisi lain dari diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Dan itu kalau kita berhasil dengan pertolongan Allah, sekali lagi ini bukan nyembelih hewan kurban, ini game changer, ini perubahan, ini menguak sebuah potensi lain dalam diri kita yang selama ini kita nggak sadari atau yang selama ini kita remehkan gitu loh. Ternyata kalau Allah tolong, Allah mudahkan, bisa, dan itu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang lain. Jadi sangat penting. Lalu juga bukan hanya motong, kalau bisa tuh terlibat dalam sebuah kegiatan dan proses penyembelihan, terlibat di tanggal 10 Dzulhijjah atau Idul Adha itu penting, hadirin sekalian. Kenapa? Sekali lagi bagi kita, Nabi kan SAW mengatakan apa? Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah Yaumun Nahar, hari raya Idul Adha. Tapi coba kita renungkan, bagi sebagian kita, mana yang lebih terasa, Idul Fitri atau Idul Adha? Bagi sebagian banyak di antara kita, yang paling terasa itu Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Kenapa Idul Adha kayaknya datar-datar aja atau plain atau segala macam? Kan Nabi sholat Id langsung pulang, terus tidur, terus sebagian nonton dan seterusnya. Nggak ada kegiatan. Beda dengan Idul Fitri, habis pulang sholat Id, lalu silaturahim dan itu sunnah Nabi SAW, silaturahim dan berkumpul. Nah, Idul Adha kalau ingin tidak plain atau tidak hambar, pulang sholat Id terlibat dalam prosesi penyembelihan, baik menyembelih cincang-cincang, menguliti dan seterusnya. Dia terlibat dalam kegiatan itu, maka kita akan menghidupkan syiar dan otomatis perasaan dan suasana hati itu berbeda dan iman tuh naik gitu loh. Idul Adha itu sekali lagi hari raya, bukan hari istirahat, bukan hari tidur, bukan hari melakukan maksiat dan atau melakukan hal-hal yang nggak ada gunanya dan sia-sia. Dan Idul Adha punya kegiatan besar yaitu menyembelih. Maka itu yang jadi terlibatlah. Keterlibatan itu pentingnya, kita yang butuh gitu. Baru pada saat itu kita akan merasakan kenikmatan yang lebih daripada yang sebelumnya kita tidak rasakan. Wallahu ta'ala bisa. Jazakallahu khairan. Kita lanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama, para panitia kajian, para pemimpin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang mahasiswa yang tidak memiliki penghasilan. Saat ini saya memiliki uang sekitar 150.000. Saya ingin berhaji. Doakan saya semoga Allah izinkan untuk berangkat haji. Wafaqakillah wa iyana li adail hajjil mabrur. Amin ya rabbal alamin. Uang tersebut saya niatkan untuk memulai start tabungan haji, namun saya juga ingin berkurban. Jika uang tersebut saya pakai untuk berkurban, insya Allah 3 pekan ini akan saya cari tambahan. Jika itu saya lakukan, berarti saya tidak memiliki start tabungan haji. Manakah yang harus saya dahulukan, Ustaz? Dengan uang tersebut memulai tabungan haji atau dijadikan modal awal kurban? Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Wallahu ta'ala, semoga tidak ada kontradiksi ya. Tapi kalau memang ingin kalau harus memilih, Allah Ta'ala yang paling realistis yaitu berkurban itu didahulukan. Habislah berkurban langsung start tabungan haji. Dan bisa jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, lalu kita ikhtiar, kita berjuang, insya Allah bisa jadi 150.000 itu kita nggak sentuh. Artinya mau mulai dari walau ta'ala ya 3 minggu, apalagi kita di kota seperti Jakarta, start dari nol atau start dari 150.000, insya Allah setelah 3 pekan bismillah dapat, insya Allah ya. Sekali lagi di kota seperti Jakarta atau yang serupa atau similar gitu, asal kita tawakalnya kuat, dan bukan hanya di Jakarta aja, di berbagai macam tempat juga bisa. Jadi saya ralat bukan hanya seperti di ini, tapi di Indonesia secara umum lah, secara umum ya. 3 minggu kita bertawakal, kita ikhlas, kita jujur, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat, lalu kita berjuang mencari rizki yang halal dan tambahan. Mau start dari 150.000 atau kita start dari 0 rupiah, insya Allah selama 3 pekan ketutup bismillah. Asal kita yakin sama Allah. Jadi sekali lagi dengan peta seperti ini, insya Allah bukan sebuah hal yang menjadi isu besar. Insya Allah ketutup, bisa, sangat real gitu loh, sangat terukur. Kecuali kalau selama 3 minggu 50 juta, itu mungkin agak ini. Selama 3 minggu 20 juta, tapi selama 3 minggu 2,5 juta, more or less gitu, kurang lebih, sangat terukur lah hadirin. Bisa, sangat mungkin, setengah UMR kok. Gitu, kurang lebih sangat mungkin. Jadi cobalah berjuang gitu, bisa biidznillah ta'ala, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita dahulukan, membayar hutang atau berkurban? Hadirin Allah, membayar hutang atau berkurban dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz. Beliau pernah mengatakan jika seseorang memiliki hutang dan dia tidak mampu melunasi, lalu dia ingin berkurban, maka dahulukan hutangnya itu lebih utama. Jadi beliau membayar hutang lebih utama. Tapi jika dia mampu menunaikan keduanya, maka lakukan keduanya. Jadi lakukan keduanya. Jadi kalau kita bisa membayar hutang kita ketika jatuh tempo, dan berkurbannya kita tidak mengganggu kemampuan kita ketika membayar hutang ketika jatuh tempo, maka kata beliau lakukan keduanya. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Tapi kalau gara-gara kita berkurban, hutang jadi nggak bayar, hak orang jadi terabaikan, maka yang wajib yaitu bayar hutang lebih dahulukan daripada sunnah muakkadah. Allah Ta'ala mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Allah merahmati Ibnu Jamaah beserta keluarga keturunannya. Semoga Allah merahmati para ulama. Semoga Allah menjaga ustadz, keluarga, seluruh tim, seluruh jamaah serta kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang ayah 4 anak. Saya ingin bisa belajar Quran tapi saya gengsi karena yang belajar masih muda-muda. Mohon nasihatnya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, dijelaskan dalam Sahih Bukhari dari Mujahid kalau tidak salah, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan berhasil dalam mempelajari ilmu orang yang malu, minder, maksud malu di sini minder, dan orang-orang yang gengsi atau sombong yang akan belajar. Jadi orang yang minder atau apa namanya malu, aduh saya udah tua, ini masih muda-muda, malulah saya gabung sama yang muda-muda, atau bisa jadi gengsi atau sombong, itu nggak akan pernah berhasil dalam hidup. Kita harus rubah. Dan sekali lagi hadirin Allah muliakan, tidak ada dalam ilmu itu bukan begitu cara berpikirnya. Ilmu itu mengajak kita untuk merendah, untuk menghormati, untuk respect dan seterusnya. Justru ada sosok misalnya di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun mau belajar dari nol, itu sebuah hal yang mengagumkan dalam dunia ilmu dan semua akan respect. Itu penting. Itu sangat penting hadirin Allah muliakan. Ibnu Katsir kalau nggak salah meriwayatkan bahwa ada salah satu orang di zaman tabi'in itu masuk Islam di usia tua, lalu belajar surat Al-Fatihah dan beberapa surat-surat yang lain di usia tua. Wa kana kullama qara'a ayatan baka, dan setiap membaca sebuah ayat maka beliau menangis. Lalu beliau mengatakan, sambil menangis beliau mengatakan, ma'attiya bakala maka ya Rabbi, betapa indahnya firman-Mu wahai Rabbku. Bayangkan. Artinya sekali lagi ini menunjukkan bahwa dari dulu sampai hari ini belajar di usia tua itu bukan halangan. Belajar di usia tua itu bukan kendala. Belajar itu tidak mengenal kata gengsi, tidak mengenal kata minder, tidak mengenal kata sombong. Enggak. Jadi jangan tunda, maksimalkan. Dan nyesel loh kalau kita sampai wafat nggak bisa baca Quran, tuh nyeselnya minta ampun, dan kita bahaya di hadapan Allah, apalagi kalau Al-Fatihah kita salah dalam lahan jali gitu maksudnya. Jadi sekali lagi, mumpung ada kesempatan, mumpung ada fasilitas gitu loh. Kalau misalnya ini di majelis kita, ini bukan pertanyaan online atau tapi kita ini yang nanya ada di sini, kita punya majelis, kita punya program setelah kajian dan free of charge, gratis, semua bisa ikut yang mau. Sayang banget kalau dilepaskan, karena nggak semua orang yang ingin belajar punya fasilitas itu. Ada banyak orang ingin belajar terlepas karena baru dapat hidayah atau masuk Islam, tapi di kotanya tidak ada fasilitas itu, di negaranya tidak ada fasilitas itu. Nah, kita ada di lingkungan yang menyediakan fasilitas seperti itu, dan dan bisa kita nikmati. Kenapa nggak diambil? Sayang banget gitu loh. Saya pernah ada di sebuah pondok itu, di pondok pesantren ada santri kalong gitu, santri kalong kan biasanya kan santri dari maghrib atau dari asar sampai subuh biasanya gitu ya. Artinya ada santri warga lah. Itu yang diantara santri-santri itu ada yang usianya kalau nggak salah 70 tahun gitu, dan masih belajar dasar. Belajar Quran dasar dan belajar bahasa Arab dasar, 70-an tahun. Terus saya tanya sama beliau, Pak, Bapak nggak minder atau nggak malu? Kata beliau, enggak, justru ini sebuah kebanggaan. Saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa belajar
belajar Quran atau belajar ilmu. Terus saya tanya, tujuan atau target Bapak apa Pak gitu? Baru belajar di usia segini gitu loh. Beliau mengatakan, saya tuh nggak muluk-muluk, kata beliau. Dengan bangganya, dengan optimisnya, dengan mata berminar, beliau mengatakan, saya tuh nggak muluk-muluk. Target saya wafat sebagai penuntut ilmu, gitu katanya. Saya wafat sebagai penuntut ilmu, usul khotimah itu target saya. Jadi sekali lagi nggak ada alasan, apalagi Quran lah diri. Itu tadi, kita nggak akan merasakan keindahan membaca Quran kalau kita nggak belajar dan kita lancar dalam baca Al-Quran. Jangan sampai kita kehilangan momentum. Al-Quran adalah sebuah kitab suci dan firman Allah yang sangat indah. Jadi sekali lagi nggak ada waktu terlambat untuk membaca. Sebisa mungkin lakukan, dan jangan sampai kita ditanya di hadapan Allah. Allah nanya kenapa nggak belajar, ada fasilitas gratis dan Anda tinggal luangkan waktu, kenapa Anda tidak gunakan itu? Dan sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, mungkinkah kita tidak punya waktu untuk mempelajari cara membaca surat-surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup, waktu sudah habis, dan semoga Allah memberikan taufik, dan saya ingin banyak di antara kita bisa berkorban di tahun ini dan perjuangkan, dan jangan mengharap dari manusia, jangan mengharap dari makhluk. Berharaplah kepada Allah, lalu tawakal, lalu berikhtiar semampu kita. Insya Allah 2,5 juta di 3 pekan itu sangat terukur, dan ini bukan hanya tentang menyembelih, tapi ini tentang berkurban dan merubah mindset kita dan spirit perjuangan kita di hari ke depan. Terima kasih banyak, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.